Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Terakhir, saya sentuh gagasan ikatan sigma, dan itu adalah ikatan. Nah, biar saya gambar dua nukleus, dan biar saya gambar satu dari orbitalnya. Katakanlah ini merupakan orbital hibrida sp3m, dan dia ada pada atom ini, dan ini semacam lobus besar di sana. Kemudian ini memiliki orbital hibrida sp3 juga, itu adalah lobus kecil, kemudian itu adalah lobus besar. Ikatan sigma adalah sesuatu di mana ada semacam overlap di mana arah lobus diarahkan. Dan mungkin Anda bilang, nah, bagaimana bisa ada tipe ikatan lain selain itu? Nah, tipe ikatan lain jadi ada di sini, biar saya jelaskan. Yang di sini ikatan sigma, dan Anda bilang, nah ikatan tipe lain apakah yang bisa ada di mana orbital 2 tumpang tindih dalam arah di mana mereka mengarah? Dan tipe lain dari ikatan yang Anda bisa miliki, Anda bisa bayangkan jika Anda punya dua orbital pi. Jadi, biar saya gambarkan nukleus dari dua atom, dan saya akan gambar satu saja dari setiap p orbital mereka. Jadi katakanlah bahwa itu adalah gambar nukleus, saya akan gambar orbital p-nya. Jadi orbital p hanyalah yang berbentuk bodoh itu, biar saya gambarkan mereka sedikit lebih dekat bersama. Jadi sebuah orbital p adalah bentuk bodoh itu, jadi biar saya gambar orang ini salah satu dari orbital p-nya, saya akan menggambarnya sedikit lebih besar dari itu, dan Anda akan melihat kenapa sebentar lagi jadi salah satu orbital p-nya di situ dia muncul seperti itu. Kemudian orang ini di sini juga punya orbital p yang sejajar dengan orbital p ini, jadinya seperti itu. Biar saya gambar yang satu lagi sedikit lebih lurus. Saya ingin dia lebih menumpuk lagi, jadi dia seperti itu. Saya kira Anda mengerti. Jadi di sini dua orbital p kita sejajar satu sama lain. Ini bisa Anda bayangkan, ini adalah orbital hibrida sp3. Mereka mengarah satu sama lain. Di sini mereka sejajar. Orbital p sejajar dengan yang lain. Anda lihat bahwa mereka tumpang tindih pada semacam lobus di atas sini, pada lobus di bawah ini, dan ini ikatan pi. Biar saya jelaskan. Dan ini salah satu ikatan pi. Anda bisa menyebutnya ini sebuah pi secara harfiah dengan huruf Yunani pi, ikatan pi. Kadang Anda akan melihat ini hanya tertulis sebagai ikatan pi. Dan ini disebut ikatan pi karena ini adalah huruf Yunani. Pada dasarnya P, dan kita sedang berhadapan dengan orbital P yang tumpang tindih. Sekarang ikatan sigma yang bentuknya ketika Anda miliki sebuah ikatan single ini lebih kuat dari ikatan pi. Ikatan pi muncul ketika Anda mulai membentuk ikatan ganda atau triple di atas ikatan sigma. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana itu bekerja, mari pikirkan tentang ethena. Jadi struktur molekulnya terlihat seperti ini. Jadi Anda punya C terikat ganda pada C, kemudian masing-masing orang itu memiliki 2 hidrogen. Jadi biar saya gambarkan yang akan seperti apakah dia atau gambar terbaik kita atau kemampuan terbaik kita untuk semacam mengonsepkan seperti apa orbital di sekitar karbon mungkin terlihat. Jadi pertama saya akan menggambar orbital hibrida sp2. Jadi biar saya buat sangat jelas yang terjadi di sini. Jadi ketika kita berhadapan dengan metana yang secara harfiah hanya sebuah karbon terikat pada 4 hidrogen, dan jika saya menginginkannya untuk menggambarnya dengan cara yang terlihat sedikit 3 dimensi dengan sebuah struktur tetrahedral, dia bisa terlihat seperti ini. Hidrogen sedikit mengarah keluar, hidrogen semacam ini ada pada bidang halaman, kemudian mungkin hidrogen tersebut berada di belakangnya. Kemudian Anda punya satu hidrogen muncul, itu adalah metana. Dan kita lihat bahwa ini adalah orbital hibrida sp3 di sekitar karbon, dan kemudian mereka masing-masing membentuk ikatan sigma dengan setiap hidrogennya. Kita melihatnya pada video terakhir, dan ketika menggambar konfigurasi elektronnya supaya ini terjadi konfigurasi elektron karbon saat pengikatan dalam metana dibutuhkan terlihat seperti ini. Ini diperlukan agar terlihat seperti 1s2, kemudian bukannya memiliki 2s2 kemudian 2p2. Yang Anda punya pada dasarnya adalah, biar saya coba seperti ini, sebenarnya bahkan lebih baik, biar saya tuliskan lebih baik. Dalam 1s Anda punya 2 elektron, kemudian daripada 2s Anda punya 2 elektron pada setiap ps. Anda punya 1 ss dan ps semua tercampur. Anda punya sebuah orbital 2sp3, satu lagi orbital hibrida 2sp3.
orbital 2sp3 lainnya, kemudian satu lagi sp3. Normalnya ketika karbon duduk sendiri, Anda mengharapkan ada sebuah 2s di sini, kemudian memiliki sebuah 2p dalam arah x, sebuah 2p dalam arah y, kemudian sebuah 2p dalam arah z. Tapi kita melihat video terakhir, mereka semua tercampur dan mereka memiliki 25% karakter S, 75% karakter P ketika ikatan karbon dari metana elektron seperti terpisah. Dalam situasi itu, saat Anda berhadapan dengan karbon dalam etena, ingat et adalah untuk dua karbon dan ena karena kita berhadapan dengan sebuah alkena. Kita punya ikatan ganda di sini. Dalam situasi ini, konfigurasi elektron karbon ketika mereka terikat dalam etena terlihat seperti ini. Jadi Anda memiliki 1s dan orbital 1s masih sangat penuh. Dia memiliki 2 elektron di dalamnya, namun kemudian dalam 2 sel, biar saya tulis dalam warna yang berbeda. Jadi dalam 2 sel saya tunjukkan maksudnya sebentar lagi. Saya tidak menulis S atau PS jauh ini secara sengaja, tapi kita punya 4 elektron seperti yang kita punya sebelumnya. Kita masih membentuk 4 ikatan. Kita akan punya 4 elektron terpisah ini. Kita masih membentuk 1, 2, 3, 4 ikatan dengan masing-masing karbon, jadi mereka akan terpisahkan. Namun dalam situasi ini bukanlah mereka semua menjadi satu campuran, semacam satu bagian S, 3 bagian P, S tercampur dengan 2 dari orbital P. Jadi yang Anda punya adalah 2 orbital SP. Jadi bisa saya bayangkan bahwa orbital S bercampur dengan 2 orbital P. Jadi sekarang ini adalah satu bagian S, 2 bagian P, kemudian salah satu orbital P sendiri saja. Dan kita membutuhkan orbital P ini untuk tetap sendiri karena dia akan menjadi yang bertanggung jawab untuk ikatan pi. Dan kita akan melihat bahwa ikatan pi melakukan sesuatu yang sangat menarik terhadap molekul. Dia seperti membuatnya tidak bisa berputar di sekitar sumbu ikatan. Dan Anda akan lihat yang saya maksud sebentar lagi. Jadi biar saya lihat apa saya bisa menggambarnya dalam 3 dimensi setiap karbon ini. Jadi Anda punya, biar saya lakukan dengan warna yang berbeda, Anda punya karbon di sini. Katakanlah itu nukleusnya, saya tulis C di situ, jadi Anda tahu dengan karbon mana kita berhadapan. Kemudian saya gambar, bisa Anda asumsikan bahwa orbital 1s ini sangat kecil di sekitar karbon. Kemudian Anda punya orbital hibrida ini, orbital 2ps2, dan mereka semua akan menjadi planar, semacam bentuk segitiga, dan menurut saya mungkin sebuah tanda damai pada ikatan tertentu. Jadi pada saya coba gambar dalam 3 dimensi di sini, Anda punya satu semacam keluar di sini, kemudian Anda punya satu sedikit saja, kemudian Anda punya yang mereka lobus lain sedikit pada sisi lain, tapi saya tidak akan menggambar mereka, akan rumit. Mereka masih memiliki karakteristik P, jadi mereka punya 2 lobus, tapi yang satu lebih besar dari yang lain, dan kemudian Anda punya satu yang mungkin ada di sini. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa ini adalah semacam tanda Mercedes jika Anda gambar sebuah lingkaran di sekeliling ini. Jadi itu adalah karbon di sini, dan tentu saja dia punya hidrogennya. Jadi Anda memiliki hidrogen ini di situ, maka hidrogen ini mungkin diam di sini. Dia hanya memiliki satu elektron dalam orbital 1s-nya. Anda punya hidrogen ini di atas sini, dia berdiam tepat sana. Dan sekarang mari kita gambar karbon ini. Karbon ini akan diam, saya menggambarnya cukup berdekatan. Karbon ini akan diam di situ. Dia punya orbital 1s, mereka memiliki konfigurasi elektron yang sama persis. Dia punya orbital 1s tepat mengelilinginya, kemudian dia punya konfigurasi yang sama persis. Bukankah mereka yang kita punya sejauh ini atau di dalam arang pertama ini? Saya menggambar 3 pertama ini, saya belum menggambar orbital P non-hibrida. Jadi akan saya lakukan sebentar lagi, tapi biar saya gambar ikatannya. Pertama-tama dia punya ini, atau Anda bisa bayangkan ikatan itu di situ yang punya ikatan sp2 hibrida. Biar saya buat dengan warna yang sama, jadi dia punya ikatan ini di sini, yang adalah sebuah ikatan sp2 hibrida seperti itu. Dan perhatikan ini adalah ikatan sigma. Mereka tumpang tindih dalam satu arah di mana mereka mengarah. Itu yang terbaik yang bisa saya pikirkan tentangnya. Kemudian dia punya 2 hidrogen. Jadi satu dia memiliki orang di belakang, kemudian satu di depan. Saya akan gambar sedikit lebih besar, jadi seperti mengarah ke kita, betul. Kemudian jika punya hidrogen ini diam di sini, dan ini juga ikatan sigma hanya untuk memperjelas tentang sesuatu. Ini adalah orbital S tumpang tindih dengan orbital sp2, namun mereka semacam tumpang tindih dalam arah di mana mereka diarahkan atau semacam sepanjang arah dari setiap
dua atom ini adalah ikatan sigma, kemudian kita punya hidrogen di belakang yang juga akan membentuk ikatan sigma. Jadi semua yang sudah saya gambar sejauh ini adalah ikatan sigma. Jadi itu mungkin saya tidak mau membuat gambar ini juga, jadi saya bisa menempatkan ikatan sigma di situ, ikatan sigma di situ, ikatan sigma di situ, sigma, sigma. Sejauh ini saya telah menggambar ikatan ini, ikatan ini, ikatan ini, ikatan ini, dan ikatan ini semua ikatan sigma. Jadi apa yang terjadi pada orbital P terakhir untuk setiap orang ini? Ya, itu akan menjadi semacam mencuat dari bidang tanda Mercedes itu cara terbaik yang bisa saya gambarkan, dan biar saya lihat apa saya bisa melakukannya dengan warna yang belum saya pakai. Oh, mungkin warna ungu. Jadi Anda bisa membayangkan sebuah orbital P murni. Jadi sebuah orbital P murni saya perlu menggambarnya bahkan lebih besar dari itu sebetulnya. Orbital P murni dia biasanya tidak relatif sebesar itu terhadap yang lain, tapi saya harus membuat mereka tumpang tindih. Jadi ini adalah sebuah orbital P murni yang seperti masuk. Mungkin Anda bisa membayangkan sumbu Z di mana orbital lain adalah semacam tanda Mercedes dalam bidang XY, dan sekarang Anda punya sumbu Z lurus dari atas ke bawah, yang di bawah dua itu harus tumpang tindih. Jadi biar saya gambar mereka lebih besar, jadi terlihat seperti itu dan terlihat seperti itu, dan mereka bergerak lurus di atas dan bawah. Dan perhatikan sekarang mereka tumpang tindih. Jadi ikatan ini di sini adalah ikatan ini. Saya bisa saja menggambar dengan satu cara, tapi itu ikatan kedua. Jadi apa yang sekarang terjadi pada strukturnya? Biar saya jelaskan. Ini di sini itu adalah ikatan pi, yang di sini adalah ikatan pi juga. Ikatan pi yang sama orang yang di sini, ini ikatan ganda dalam keduanya, tapi yang terjadi di sini ya pertama sendirinya dia adalah ikatan lebih lemah, tapi karena kita sudah mempunyai karakter sigma yang membuat molekul saling berdekatan, ikatan pi ini akan membuat mereka bahkan lebih dekat lagi. Jadi jarak yang di sini lebih dekat. Jadi jika hanya punya sebuah ikatan sigma tunggal di situ. Sekarang di atas itu hal yang sangat menarik adalah jika hanya memiliki sebuah ikatan sigma di sini, kedua molekul ini semacam berputar pada sumbu ikatan. Mereka akan mampu berputar pada sumbu ikatan jika hanya memiliki satu ikatan sigma di situ, tapi karena kita punya ikatan pi ini yang sejajar, satu sama lain mereka semacam tumpang tindih, semacam terkunci dalam konfigurasi itu. Anda tidak bisa lagi berputar. Jika salah satu molekul ini berputar, yang lainnya akan berputar dengannya karena kedua orang ini terkunci bersama. Jadi yang dilakukan ikatan pi ini dalam situasinya dia akan membuat ikatan ganda karbon-karbon. Maksudnya bahwa ikatan ganda yang akan kaku, di mana Anda tidak bisa punya satu molekul seperti membalik menukar dua hidrogen ini tanpa yang satunya harus membalik dengannya. Jadi Anda tidak bisa seperti ini menukar konfigurasi hidrogen relatif ke sisi yang lain. Itu yang ia sebabkan. Jadi semoga itu memberi Anda pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan antara ikatan sigma dan pi. Dan jika Anda penasaran ketika Anda berhadapan, hanya untuk memacam memperjelas, jika kita berhadapan dengan etena, ini adalah contoh etena, tapi etena tidak seperti ini, memiliki ikatan triple. Anda punya setiap sisi mengarah satu hidrogen. Pada kasus ini salah satu jadi ikatan pertama. Anda bisa membayangkan jadi ikatan ini adalah sebuah ikatan sigma. Mereka sebetulnya hibrida, sp hibrida, orbital 2s. Anda hanya bercampur dengan satu dari p. Jadi ini adalah orbital sp hibrida membentuk ikatan sigma. Jadi semuanya ini di sini, kemudian keduanya ini biar saya buat dengan warna berbeda. Keduanya adalah ikatan pi, dan jika Anda harus membayangkannya, bisa membayangkan ikatan pi lain seperti muncul dari halaman, dan satu lagi di sini muncul dari halaman ke dalam halaman, keluar dan ke dalam, dan mereka juga tumpang tindih, dan Anda hanya memiliki satu hidrogen mengarah keluar dari masing-masing arah. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.